Sumber daya alam berupa keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Sumber daya alam berupa keanekaragaman hayati dapat mengalami berbagai perubahan, terutama dalam hal jumlahnya, dapat bertambah ataupun berkurang. Dan dalam kenyataannya, jumlah tersebut cenderung berkurang. Dan hal tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia, bencana alam, atau seleksi alam. Dan faktor terbesar yang menyebabkan berkurangnya jumlah keanekaragaman hayati tersebut adalah akibat dari aktivitas manusia. Dan agar alam tetap memberikan manfaatnya yang besar bagi manusia, maka alam juga perlu untuk dilindungi. Nah, perlindungan alam tersebut berupa konservasi. Nah, teman-teman semuanya, apa sih itu konservasi? Dan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta melindunginya. Perlindungan alam berupa konservasi adalah usaha-usaha untuk menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Perlindungan alam atau konservasi juga meliputi usaha pelestarian alam. Tujuan pelestarian atau konservasi adalah untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian sumber daya alam agar produktivitasnya dapat berkelanjutan. Usaha pelestarian dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Yang pertama, pelestarian secara in situ. Pelestarian secara in situ dilakukan di habitat asli suatu hewan atau tumbuhan. Dan contoh dari pelestarian secara in situ adalah yang pertama, taman wisata alam, yaitu kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Dan di dalamnya dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta menunjang budidaya dan wisata alam. Yang kedua ada Taman Nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Yang ketiga ada Cagar Alam, yaitu kawasan sloka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Yang keempat ada Suaka Marga Satwa, yaitu kawasan sloka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Yang kelima ada hutan lindung, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang kedua ada pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara ex situ dilakukan dengan cara memindahkan hewan atau tumbuhan dari tempat aslinya ke tempat lain. Dan contoh dari pelestarian secara ex situ adalah yang pertama ada kebun koleksi, yaitu kebun yang berisikan berbagai jenis notfa tanaman yang selanjutnya akan dipertahankan dan dikembangkan dalam keadaan hidup. Yang kedua ada kebun botani atau tanaman botani, yaitu suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, konservasi atau ex situ di luar habitat dan sebagai sarana wisata serta pendidikan bagi pengunjung. Yang ketiga ada kebun binatang atau taman marga satwa, yaitu tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik dengan tujuan sebagai tempat rekreasi, tempat pendidikan, riset,
serta tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Yang keempat ada kebun plasma nutfah, yaitu kebun koleksi untuk mengembangkan plasma nutfah yang unggul. Sebagai generasi muda Indonesia, kita dapat membantu melestarikan kekayaan alam atau keanekaragaman hayati antara lain dengan cara yang pertama, tidak membunuh hewan dan tumbuhan liar. Yang kedua, tidak mempermainkan hewan liar dan memetik tumbuhan langka. Yang ketiga, sewaktu bertamasya atau pergi berkemah, tetaplah memelihara kelestarian lingkungan, tidak membawa pulang hewan dan tumbuhan langka. Yang keempat, tidak membuang sampah di sembarang tempat karena dapat mengganggu kesehatan hewan dan jika sampah tersebut termakan hewan. Yang kelima, tidak membuang limbah ke lingkungan, misalnya limbah rumah tangga atau pestisida, karena dapat membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan tersebut.